Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1931 Juara. Betapa agung asal naga ingin Lin Yun tetap rendah hati, tapi sayang sekali kekuatan Lin Yun tidak memungkinkannya. Dia bisa dengan mudah mengalahkan lawannya bahkan sebelum mendapatkan jurus pedang astral dan menghabiskan 2 bulan di alam 3 nyawa. Ketika pencapaiannya dalam pedang Dao mencapai ketinggian tertentu, perbedaan dalam kultivasi tidak akan menakutkan lagi, dan hanya Wang Yue yang membuatnya sedikit pusing. Sekarang dia telah mengalami transformasi drastis, bagaimana dia bisa mempertahankan profil yang rendah hati? Bahkan jika dia bersikap lunak pada Qiyu dengan tidak memanggil konstelasinya, masih sulit baginya untuk menemukan lawan yang seimbang kecuali dia bertemu dengan kandidat lain dengan medali 0. Dengan demikian, Lin Yun dengan mudah memenangkan 3 ronde lagi dan tidak perlu memanggil konstelasinya. Hal ini tentu saja membuat para tetua suci di altar Dao Surgawi memberikan pujian untuk Ye Qingtian. Ye Qingtian itu benar-benar jenius. Jika dia berada di grup Tian, dia mungkin menderita karena perbedaan kultivasi yang drastis. Tapi dia akan sangat menonjol di grup D, dan tidak mudah untuk mengkategorikannya. Dengan pencapaian pedang yang begitu tinggi, dia mungkin telah memahami lebih dari 6 bentuk pedang dari pedang kunang-kunang ilahi. Untuk memiliki pencapaian seperti itu di tahap kematian mendalam, kita harus membuat pengecualian baginya untuk berkultivasi di dalam pagoda roda surgawi untuk membuat terobosan ke tahap nirwana sesegera mungkin. Aliran waktu di dalam pagoda roda surgawi berbeda dengan dunia luar, dan berkultivasi di sana selama 1 tahun setara dengan 1 bulan di dunia luar. Selain itu, ada juga banyak manfaat di dalam pagoda roda surgawi, karena itu adalah tempat kultivasi suci untuk memulai. Pagoda itu dipenuhi dengan aura nirwana, dan beberapa tingkat tertinggi dipenuhi dengan aura suci dan aura suci alami. Itu berisi harta rahasia sekte Dao Surgawi, teknik kultivasi, pil suci, dan manfaat yang tak terbayangkan. Bibi bela diri giok surgawi, apa pendapatmu tentang Ye Qingtian? Seorang tetua suci bertanya, menatap pedang giok surgawi suci. Mendengar apa yang dikatakan tetua suci ini, petapa agung asal naga membuka matanya untuk memelototi orang ini, tetapi orang itu tidak tahu dan masih menatap suci pedang giok surgawi. Dia jenius. Jika dia bisa mencapai tahap nirwana, dia akan mengalami transformasi drastis dan menjadi orang suci di masa depan, kata suci pedang giok surgawi. Ini adalah evaluasi tinggi yang tidak diterima oleh Zhang Yue, Ye Feifan, dan Wang Yue. Sementara petapa agung asal naga merasa tertekan dan hendak menutup matanya, orang suci pedang giok surgawi melanjutkan, tapi ada banyak ketidakpastian di dunia. Seperti yang dikatakan petapa agung asal naga, ada kemungkinan besar dia akan jatuh jika dia tidak berubah. Jadi dia hanya akan memiliki 2 hasil, bangkit seperti naga atau jatuh seperti komet. Dia masih perlu dia mati. Selain itu, bakatnya dalam pedang membutuhkan beberapa perbaikan. Petapa agung asal naga dengan sedih membuka matanya ketika dia mendengar itu. Saat itu, pendekar pedang giok surgawi memandang ke arah pendekar pedang asal naga dan bertanya sambil tersenyum, pendekar pedang asal naga, bagaimana menurutmu tentang apa yang kukatakan? Jika hanya di dalam sekte Dao Surgawi, semua penilaian Anda benar. Tapi ada banyak orang jenius di dalam alam Kunlun, belum lagi kekaisaran naga ilahi yang telah berkembang selama 3000 tahun terakhir. Selain 8 domain kuno, kekuatan seperti Istana Pedang Tersembunyi, Kota Langit, Istana Badai Salju, Paviliun Pedang 1001, dan Istana Bulu Hitam mengandung banyak pendekar pedang jenius. Penguasa pedang pembantai Neter melanjutkan, Kaisar Pedang mendirikan Kota Langit, dan murid-muridnya semuanya adalah orang-orang jenius yang mengerikan. Warisan kediaman pedang tersembunyi tidak lebih lemah dari sekte Dao Surgawi kita, belum lagi Kaisar Es dari Istana Suci Badai Salju. Orang itu juga seorang pendekar pedang jenius, dan pencapaiannya dalam Dao Badai Pedang Salju lebih kuat dari Yu Qingfeng, dalam faktor-faktor tertentu. Para juara jalan surgawi juga telah tumbuh. Kudengar Gusian, juara jalan surgawi pertama, mencapai tahap nirwana 2 tahun lalu, mendapatkan warisan Kaisar Petir Kuno. Juara jalan surgawi kedua juga memperoleh warisan Pegasus. Kata suci pedang giok surgawi. Saat dia mengatakan itu, para tetua suci terdiam. Para juara 9 jalan surgawi semuanya mengguncang alam Kunlun. Jangan sebutkan mereka yang disebutkan oleh pendekar pedang giok surgawi, tapi Lin Yun,
yang telah menyebabkan guncangan besar di dalam kehancuran timur, adalah juara jalan surgawi ke-9. Selain itu, 9 kaisar juga memiliki warisan mereka, belum lagi ada juga orang jenius yang dihasilkan di tanah suci lainnya. Bahkan di dalam sekte Dao Surgawi, Ye Qingtian masih kalah dengan beberapa orang itu, kata suci pedang giok surgawi. Jangan menjadi katak di dalam sumur karena dunia telah berubah. Ketika catatan naga biru muncul, era agung yang sebanding dengan era keemasan akan tiba. Para tetua suci menjadi tenang karena banyak orang jenius baru-baru ini muncul di dalam sekte Dao Surgawi. Sekte itu mungkin tampak mulia, tapi mereka tahu bahwa sekte Dao Surgawi tidak lagi sama seperti 3000 tahun yang lalu, dan masih ditentukan apakah mereka akan memiliki posisi di era keemasan. Ye Qingtian adalah seorang jenius, tetapi banyak orang yang lebih kuat darinya di alam Kunlun. Ye Qingtian adalah murid dari petapa agung asal naga. Dia bisa mengatakan hal-hal buruk tentang Ye Qingtian, tetapi tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Wajah petapa agung asal naga itu jelek saat dia berkata, siapa yang tahu masa depan. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa Ye Qingtian akan bangkit di era keemasan, dan saya melihat sikap Yu Qingfeng padanya. Dia akan menjadi kaisar pedang dan melampaui Sein pedang bercahaya. Wajah para tetua suci berubah ketika mereka mendengar itu. Ada makna tersembunyi di balik kata-kata petapa agung asal naga, yang berarti bakat Ye Qingtian juga lebih kuat dari suci pedang giok surgawi, salah satu dari 3 orang suci pedang. Para tetua suci lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka bisa merasakan betapa protektifnya petapa agung asal naga. Tapi mereka semua dalam hati tertawa saat mereka melihat ke arah petapa agung asal naga yang bertingkah cemas seperti anak kecil. Sebaliknya, Sein pedang giok surgawi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Penguasa orang suci pembantai neter membelai jenggotnya dan tersenyum, dia bahkan mungkin tidak bisa menjadi juara. Adapun sebanding dengan Sein pedang bercahaya dan menjadi kaisar pedang. Petapa agung asal naga, bukankah kamu sedikit melebih-lebihkannya? Dia tidak dalam posisi untuk bersaing dengan petapa agung asal naga sebelumnya, tapi sekarang berbeda dengan pedang giok surgawi berdiri di sana. Petapa agung asal naga juga mengelus janggutnya dan menjawab, itu hanya menjadi juara. Muridku bisa dengan mudah mendapatkannya. Lihat saja. Tidak seperti sebelumnya, petapa agung asal naga berharap Ye Qingtian akan lebih terkenal. Dia akan dengan mudah mendapatkannya. Penguasa orang suci pembantai neter tersenyum dengan jijik yang melintas di pupil matanya. Tidak diragukan lagi bahwa Ye Qingtian berbakat, tapi itu adalah cerita lain tentang menjadi juara. Di antara 10 besar adalah gadis suci Yin Surgawi, Wang Yue, Zhang Yue, Ye Feifan, dan Lin Beitong. Mereka semua jenius, dan dia tidak berpikir Ye Qingtian bisa bertahan melawan mereka. Di sisi lain, Lin Yun menyambut lawan kelimanya. Lawan kelimanya adalah seorang lelaki tua yang berusia 100 tahun. Ketika orang tua itu naik ke atas panggung, dia menangkupkan kedua tangannya, rentong dari 9 puncak atas. Ayo, Lin Yun menjawab. Rentong fokus pada fisiknya dan menggenggam fisik suci api yang. Dia berlatih jurus suci fusi logam, memurnikan banyak logam mulia. Ini berarti dia adalah lawan yang tangguh dan seharusnya bisa mengeluarkan kartu truf Lin Yun. Tapi hanya dalam 10 jurus saja, percikan api beterbangan di sekeliling tubuh Rentong. Meskipun serangan Lin Yun mungkin tidak melukainya, niat pedangnya telah menyusup ke dalam tubuh Rentong, menyebabkan kerusakan pada organ dalamnya. Dia berteriak, hentikan, hentikan. Aku mengaku kalah. Rentong menatap Lin Yun dan menghela nafas, jika saya 50 tahun lebih muda, saya tidak akan membiarkan Anda menang dengan mudah. Lin Yun menganggukkan kepala dan percaya dengan apa yang dikatakan Rentong. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa vitalitas Rentong telah menurun seiring bertambahnya usia. Rentong tidak mengalami cedera dan masih bisa bertahan lama dengan fisiknya. Jika Lin Yun tidak menggunakan niat pedang astral, dia mungkin tidak akan bisa memberikan luka parah pada Rentong, bahkan dengan 3000 serangan. Tapi Rentong sudah lama kehilangan motivasinya, dan itu menjadi tidak berguna meskipun dia memiliki fisik yang kuat. Bab 1932 Pedang Kunang-Kunang Ilahi. Melihat Ye Qingtian yang masih muda, Rentong menghela nafas iri, aku benar-benar iri pada anak muda sepertimu. Lin Yun tidak ingin mengatakan sepatah kata pun, tetapi desahan Rentong telah memetik sebuah senar tertentu di dalam hatinya. Dia berbicara, tahan di sana. Ada apa? Anda ingin mempermalukan saya meskipun saya telah mengaku kalah. Rentong berbalik dan menatap Ye Qingtian dengan alis berkerut. Ini karena Ye Qingtian tidak memiliki reputasi yang baik di dalam sekte. Tapi Lin Yun menggelengkan kepalanya dan menjawab,
di mataku, seorang pendekar pedang tidak ada hubungannya dengan usia mereka. Kita harus mengejar tujuan kita tanpa memandang usia. Seorang pria masih tetap muda bahkan setelah dia meninggal. Itulah yang dia pikirkan dan lakukan. Lin Yun masih muda tapi mengalami lebih banyak pengalaman hidup dan mati daripada orang tua itu. Jadi darah di dalam hatinya masih mendidih seperti sebelumnya. Ren Tong awalnya mengira Ye Qingtian ingin mempermalukannya, tetapi dia bingung setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Qingtian. Tidak hanya itu, banyak orang yang terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ye Qingtian karena tidak terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan Ye Qingtian. Tetapi untuk beberapa alasan, mereka bisa merasakan hati mereka mendidih saat mendengarnya. Chen Feng juga bingung, bertanya-tanya apakah ini masih kakak senior yang sama seperti sebelumnya. Ketika dia melihat ke arah Ye Qingtian, yang mengenakan jubah putih, dia merasa sosok Ye Qingtian tampak seperti gunung di matanya. Ini kakak senior Ye. Sepertinya dia telah mengalami transformasi drastis setelah berubah. Ye Qingtian benar-benar gagah. Tidak heran mengapa dia bisa menerima perhatian dari dua gadis suci. Jadi dia benar-benar telah berubah. Murid-murid perempuan semua memandang Ye Qingtian dengan mata bersinar cerah dan wajah memerah. Di sisi lain, wajah Zhang Yue dan Ye Feifan jelek. Zhang Yue berkomentar, dia benar-benar tahu bagaimana berakting. Mari kita lihat bagaimana dia akan bersikap adil. Ye Feifan berkata dengan dingin. Terima kasih atas ajaran Anda. Ren Tong membungkuk dan meninggalkan panggung. Lin Yun tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan 9 kemenangan berturut-turut, dengan seluruh kelompok disapu bersih oleh Lin Yun. Teknik pedangnya yang mendalam, sikapnya yang dingin, dan kata-katanya telah menundukkan semua orang yang hadir. Mereka yang kalah mengenakan ekspresi pahit karena mereka awalnya mengira Ye Qingtian adalah lawan yang mudah, tapi ternyata tidak demikian. Meskipun merasa pahit, mereka sepenuhnya yakin dengan kekalahan mereka. 4 jam kemudian, 9 kelompok lainnya juga selesai, dan semua orang dengan medali, 0, mempertahankan posisi mereka saat mereka berdiri di atas panggung yang dipersatukan. Semua murid dalam dan orang suci menahan napas saat mereka menonton karena mereka tahu final telah dimulai. Tak satu pun dari 10 orang di atas panggung adalah orang yang diunggulkan, dan persaingan pasti akan sangat ketat. Semua orang awalnya mengira Wang Muyan bisa menjadi juara, tetapi mereka tidak begitu percaya diri sekarang. Bahkan wajah para tetua suci menjadi tegang, terutama penguasa Dewa Pembantai Neter dan Dewa Besar asal naga. Di sisi lain, Sein pedang giok surgawi mempertahankan ketenangannya. Sein setengah langkah Ciyun turun dari langit dan melihat ke 10 orang itu. Dia berkata, saya harus memberi selamat kepada semua orang karena berhasil masuk ke 10 besar, dan pertempuran untuk pertempuran peringkat dimulai. Ini berarti semua orang akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara karena peringkat lainnya biasa saja, yang merupakan kenyataan yang kejam. Hanya sang juara yang akan diingat oleh semua orang. Para jenius semuanya sombong, dan peringkat lainnya tidak ada bedanya dengan penghinaan. Peraturannya sama seperti biasanya. Siapapun yang menonjol akan menjadi kandidat, 0. Dia bisa memilih untuk menantang satu persatu atau menantang beberapa orang secara bersamaan, kata Ciyun. Perlakuan untuk kandidat, 0, adalah sama, dan dia diizinkan untuk gagal sekali sementara yang lain akan tersingkir jika mereka dikalahkan. Namun tak satu pun dari 10 besar yang tergerak setelah mendengar hal itu, dan bahkan Wang Muyan pun tampaknya tidak tertarik. Zhang Yue, Ye Feifan, dan yang lainnya juga tidak bergerak. Ini karena perlakuan terhadap kandidat, 0, tidak menarik bagi mereka karena kalah sekali atau 2 kali tidak membuat perbedaan. Mereka tidak menonjol karena mereka tidak yakin bisa mempertahankan kartu truf mereka. Karena tidak ada yang ingin menonjol, kita akan menentukan kandidat, 0, dengan undian, kata Ciyun, dan dia tidak terkejut dengan pemandangan ini. Biarkan saya menjadi kandidat, 0. Ketika Ciyun ingin semua orang mengundi, Ye Qingtian dengan cepat menonjol. Ini membuat semua orang tertegun sejenak sebelum mereka tidak bisa menahan senyum. Di atas altar Dao Surgawi, penguasa Dewa Pembantai Neter tersenyum, dia benar-benar seperti yang dikatakan oleh petapa agung asal naga. Dia masih belum mengubah kesombongannya. Mudah baginya untuk jatuh jika dia mempertahankan kesombongannya. Petapa agung asal naga sudah mengutuk dalam hati. Tetap saja, dia mempertahankan ketenangannya di permukaan dan tersenyum, dengan kekuatan muridku, sulit bahkan jika dia ingin tetap rendah hati. Penguasa orang suci pembantai Neter, kamu tidak tahu hasilnya. Penguasa orang suci pembantai Neter dengan canggung tersenyum setelah mendengar itu, dan dia ingin melihat apakah petapa agung asal naga masih bisa tersenyum nanti. Wang Yue, ayo.
Lin Yun memanggil Wang Yue, memilihnya sebagai lawan pertamanya. Wajah Wang Yue berubah, dan dia tidak terlalu bersedia. Lagi pula, dia sudah pernah kalah dari Ye Qingtian sekali dan awalnya berpikir untuk membalas dendam setelah kembali dari grup pecundang. Tapi dia tidak mau lagi setelah dipanggil oleh Ye Qingtian. Dia tidak ingin melawan Ye Qingtian begitu cepat, ini menyebabkan dia meringkuk. Sebaliknya, Lin Yun tersenyum, Wang Yue, apakah kamu sudah menemukan cara untuk menerobos teknik pedangku? Kenapa kamu tidak menebak? Wang Yue bertanya dengan acuh tak acuh. Dia sudah menemukan cara saat itu. Dia menantikan untuk menghadapi teknik pedang guntur mendalam Ye Qingtian lagi dan mengejutkan yang terakhir. Anggrek neter yang sedang mekar. Wang Yue mengulangi dan mengeksekusi teknik pedang anggrek neter sekali lagi. Jurus ini lagi. Lin Yun tersenyum. Dia tidak terbiasa dengan hal itu sebelumnya, tapi tidak perlu memperlakukannya dengan serius sekarang. Dengan lambaian tangannya, bunga neter muncul di tanah dengan aura kematian menyebar. Kelopak dari Nether Flowers dan Nether Orchids berubah menjadi dua tornado yang menyerang satu sama lain dengan pedang mereka. Yang satu dipenuhi dengan aura kematian sementara yang lain penuh dengan kekuatan hidup dengan pedang mereka yang bertujuan untuk memperkuat serangan mereka. Setelah beberapa tarikan napas, tornado mencapai ketinggian 100 kaki, membuat hati semua orang bergetar. Ini adalah konfrontasi antara kematian dan kehidupan. Ketika kedua tornado itu berbenturan, mereka menciptakan keributan yang cukup besar dengan kelopak bunga beterbangan. Kedua tornado secara bertahap menyatu dengan guntur yang bergemuruh di langit. Lin Yun dan Wang Yue keduanya menghilang, sebelum mereka bertabrakan di atas tornado dengan angin kencang yang berkedip-kedip dengan percikan api beterbangan. Cahaya kunang-kunang. Cahaya kunang-kunang. Keduanya mengeksekusi pedang kunang-kunang ilahi, dan lapisan pertama surga hancur dengan cahaya bintang yang menghujani saat pedang mereka beradu. Ketika mereka berbenturan, aura pedang yang kuat menyapu dari mereka. Sinar fajar. Sinar matahari terbenam. Waning Moon. Gunung bersalju surgawi. Lin Yun dan Wang Yue mulai mengeksekusi pedang kunang-kunang ilahi, berbenturan bersama. Ini mengejutkan semua orang karena mereka tidak menyangka bahwa Wang Yue juga mengetahui pedang kunang-kunang ilahi. Saat mereka berbenturan, kedua tornado itu juga menyatu. Ketika hidup dan mati menyatu, mereka membentuk tornado setinggi 1000 kaki yang mengoyak sekelilingnya. Angin kencang membuat pakaian mereka berkibar dengan keras, dan ketika mereka mengayunkan pedang mereka, mereka mengeksekusi pedang kunang-kunang ilahi darah perak. Dua langit berbintang perak muncul di belakang mereka, dan cahaya merah menyinari pedang mereka. Ketika pedang mereka berbenturan, tornado itu terkoyak. Ketika Ye Qingtian dan Wang Yue turun, Wang Yue terengah-engah dengan rasa tidak percaya yang memenuhi pupil matanya. Pedang kunang-kunang ilahi adalah kartu truf yang disembunyikannya, dan dia awalnya berencana untuk mengejutkan Ye Qingtian. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan gagal, dan bahkan life intent-nya gagal menekan Ye Qingtian. Di sisi lain, Lin Yun hanya berdiri dengan pedangnya, melihat kelopak bunga yang beterbangan seolah-olah dia sedang menikmati pemandangan yang indah. Kemudian lagi, pemandangan itu indah saat Lin Yun berdiri di kelopak bunga. Wang Yue tidak mau, tapi dia mengertakkan gigi dan memanggil rasi bintangnya. Seekor naga merah yang diselimuti api muncul saat lukisan itu terbuka, melepaskan aura naga yang kuat. Ketika aura naga menyapu keluar, aura Wang Yue naik dengan retakan yang menyebar di tanah. Naga sejati Scarlet. Konstelasi kakak senior Wang sedikit menakutkan. Bahkan kekuatan konstelasi Sein setengah langkah tidak sekuat ini. Kudengar klan Wang secara khusus memberinya darah naga untuk mengolah rasi bintang ini, dan ini adalah kartu trufnya. Ye Qingtian belum mengeluarkan rasi bintangnya, dan itu tidak akan mudah baginya. Semua orang memandang naga merah dan berseru dengan rasa takut memenuhi pupil mereka. Sebaliknya, Wang Yue memulihkan kepercayaan dirinya dan berkata, Ye Qingtian, keluarkan rasi bintangmu. Terserah kamu. Lin Yun tidak berniat menyembunyikannya, dan dia tersenyum saat sebuah lukisan terbang keluar dari tubuhnya. Lukisan itu tampak biasa saja, tapi membuat wajah semua orang berubah saat lukisan itu terbuka. Bagaimana ini mungkin? Semua orang melihat konstelasi Ye Qingtian dengan ketidakpercayaan karena konstelasi Ye Qingtian adalah kunpeng primordial. Bab 1933 Ye Qingtian ada di sini. Ketika primordial kunpeng muncul, aura besar menyapu keluar dari Ye Qingtian dan memaksa aura naga yang dilepaskan dari rasi bintang Wang Yue kembali. Di bawah cahaya kunpeng, api pada naga merah menjadi redup, membuat semua orang terkejut dengan rasa takut di dalam pupil mata mereka.
Naga merah itu lebih dari 30 kaki, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kunpeng. Kunpeng di udara mencapai 100 kaki, menutupi seluruh langit. Saat Kunpeng mengepakkan sayapnya, angin kencang berhembus yang menyebabkan seluruh ruang bergetar. Itu benar-benar Kunpeng. Itu adalah Peng, di dalam air dan Kun, saat terbang. Para sesepuh suci di altar suci surgawi semuanya berdiri untuk melihat lebih dekat. Penguasa Dewa Pembantai Nether sedikit terganggu dan bergumam, bagaimana ini mungkin? Ini bukan rasi bintang Ye Qingtian sebelumnya. Dia pasti telah membentuk kembali konstelasinya sambil menyempurnakan asal-usul orang suci. Kunpeng adalah binatang purba, dan itu hanya bisa diperoleh melalui warisan kuno, kata suci pedang giok surgawi dengan alis berkerut. Tetua suci yang lain juga bingung tapi hanya bisa mengakui apa yang dikatakan oleh pedang giok langit. Penguasa Sein Pembantai Nether tidak mau menerima ini dan memiliki aura suci memenuhi pupil matanya. Dia adalah seorang Sein Sovereign, dan tidak banyak hal yang bisa menipu matanya. Bahkan jika itu adalah cara yang kuat, akan ada kekurangan jika digunakan oleh seorang junior. Tapi penguasa orang suci Pembantai Nether tidak bisa melihat ada yang salah dengan Ye Qingtian, membuatnya mengutuk dalam hati. Apa yang kamu lakukan? Suara dingin membuat penguasa orang suci Pembantai Nether merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Petapa Agung asal naga menatapnya dengan dingin dengan keganasan berkedip di dalam pupil matanya. Ketika penguasa Dewa Pembantai Nether menatap Dewa Besar asal naga, yang terakhir merasa ketakutan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang dengan kera naga yang menatapnya. Fenomena ini diciptakan dengan rune suci yang tak terhitung jumlahnya, dan mata kera naga memiliki rune ilahi yang terukir di masing-masing mata. Hal ini tentu saja membuat penguasa Pembantai Nether takut, dengan keringat menutupi dahinya dan tekanan yang tak terlihat menghimpitnya. Dia dengan cepat menjelaskan, aku tidak punya niat buruk terhadap Ye Qingtian. Petapa Agung asal naga dengan dingin berkata, kamu dipenuhi dengan niat buruk di mataku. Beraninya kamu mengintip muridku dengan mata suci sebagai Sein Sovereign sendiri. Dia ada di atas panggung, tapi bisakah kau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Tetua suci yang lain dengan cepat menundukkan kepala mereka karena mereka juga telah menggunakan mata suci mereka sebelumnya. Itu terutama karena Kunpeng itu terlalu aneh, dan secara alami menarik minat mereka. Bagaimanapun, itu adalah Kunpeng primordial, makhluk dewa legendaris dari Laut Kusuo, dan itu telah ada sejak awal dunia. Wajah penguasa orang suci Pembantai Nether berubah, dan rasa takut mulai menutupi wajahnya. Saat itu, pedang-pedang giok surgawi berkata, Tuyu yang bersalah atas masalah ini, tetapi konstelasi Ye Qingtian mengejutkan. Bahkan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, dan aku minta maaf untuk itu. Sekali ini saja, petapa Agung asal naga menyimpan aura sucinya. Tentu saja, tentu saja. Penguasa Dewa Pembantai Nether menghela nafas lega dan menatap Dewa Pedang Giok Surgawi dengan rasa syukur. Ketika dia menoleh ke petapa Agung asal naga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Dia hanya melirik Ye Qingtian. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan dikuliti bahkan jika dia tidak terbunuh. Dia sekarang merasa beruntung karena dia tidak mendengarkan Zhang Yue dan menantang kesabaran petapa Agung asal naga. Dia jauh lebih muda dari orang suci asal naga dan mendengar banyak cerita tentang orang suci itu. Petapa Agung asal naga pernah bertempur dengan Kekaisaran Naga Ilahi, membantai banyak orang suci klan naga. Selain itu, petapa Agung asal naga juga bentrok dengan Sekte Bulan Darah di perbatasan Yin Yang hutan pemakaman dewa dan membantai banyak klan roh jahat. Apa yang dia lihat sebelumnya seharusnya adalah rasi bintang suci asal naga, api penyucian darah. Ye Qingtian akan menang, kata suci pedang giok surgawi tiba-tiba. Semua orang dengan cepat mengangkat kepala mereka dan melihat Ye Qingtian berdiri di sana, membiarkan Wang Yue melepaskan serangannya. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Yue, Ye Qingtian berdiri tak bergerak dan mengayunkan pedangnya, menghancurkan semua serangan yang masuk. Lin Yun harus mengakui bahwa Wang Yue memiliki banyak kartu truf, terutama life intent-nya, yang mengukir banyak gerakan membunuh dengan tandanya. Naga ilahi yang melonjak. Wang Yue mengertakkan gigi dan menginjakkan kakinya ke tanah dengan sinar emas yang membumbung tinggi ke langit. Ketika dia menusukkan pedangnya, itu bermanifestasi menjadi naga dewa dengan sinar pedang terbang keluar. Saat pedang Wang Yue bergetar, dan diiringi oleh raungan naga dewa, rasi bintangnya mengeluarkan raungan ganas yang membuat aura Wang Yue naik. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah sebuah tragedi. Kunpeng meraih naga sejati Scarlet dengan cakarnya yang menggali ke dalam naga.
Ketika Kunpeng membumbung tinggi ke langit, cakarnya merobek naga sejati Scarlet menjadi dua, membuat Wang Yue memuntahkan seteguk darah. Aura Wang Yue mulai turun, dan pedangnya meredup. Dia ingin berhenti tapi tidak bisa berbuat apa-apa saat momentum membawanya ke arah Lin Yun. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun beradu dengan pedang Wang Yue dengan dua jarinya. Ketika jari dan pedang itu berbenturan, pedang itu terlempar dari tangan Wang Yue dan jatuh ke tanah. Hal ini membuat wajah Wang Yue berubah, tapi dia masih tidak mau mengaku kalah. Dia mengangkat telapak tangannya, dan niat hidupnya mulai berkobar seperti api, dan luka-lukanya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan auranya yang naik kembali. Bahkan naga sejati Scarlet, yang terkoyak menjadi dua oleh Kunpeng, sudah mulai pulih. Adegan ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa, dan bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan sebenarnya dari Life Intent. Tapi sudut bibir Lin Yun terangkat karena dia tahu bahwa Wang Yue hampir tidak bisa bertahan. Telapak awan menyala. Wang Yue mengeksekusi teknik telapak tangan setelah kehilangan pedangnya. Api menutupi langit, dan setiap serangannya meninggalkan telapak tangan di udara saat Lin Yun mundur. Wang Yue ganas dan menjadi gila dengan mencoba menghancurkan ruang di depannya. Tapi Lin Yun tidak bertarung dengannya secara langsung dan perlahan-lahan mundur, menghindari semua serangan yang masuk. Saat Lin Yun mundur, lebih banyak anggrek neter mulai bermekaran di atas panggung, dan tidak butuh waktu lama sampai separuh dari panggung tertutupi oleh anggrek neter. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk dipaksa menemui jalan buntu, dan dia akan meninggalkan panggung jika dia mundur selangkah lagi. Anggrek neter bermekaran di belakang Wang Yue, tapi dia tiba-tiba berhenti setelah melihat senyuman di wajah Ye Qingtian. Tampaknya dia hanya membutuhkan telapak tangan untuk mendorong Ye Qingtian dari panggung, tetapi Wang Yue meringkuk karena dia tahu bahwa Ye Qingtian akan membalas jika dia melanjutkan serangannya. Lin Yun tampaknya tidak terganggu oleh itu, dan dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya telah mengatakan bahwa Anda pintar, tetapi orang pintar sering merusak diri mereka sendiri dengan kepintaran mereka. Hasilnya mungkin akan berbeda jika kamu memiliki keberanian ini 3 hari yang lalu. Untuk saat ini, Anda harus mengakui kekalahan." Apa yang dia katakan itu benar karena Lin Yun belum memahami maksud pedang astral 3 hari yang lalu dan dibatasi karena dia tidak bisa menggunakan banyak kartu trufnya. Jika Wang Yue bersedia mengungkapkan kartu trufnya dan mengambil risiko, dia mungkin sudah menang atau mencapai par. Tapi Wang Yue menyerah dan memilih pergi ke grup pecundang daripada mengambil risiko. Wang Yue mengangkat tangannya dengan bibir gemetar tetapi tidak berani melepaskan serangannya. Tiba-tiba, Wang Yue menghela nafas lega dan berkata, "Saya mengaku kalah." Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Dia berbalik dan pergi, melambaikan pedangnya dan memanggil pedangnya kembali sebelum membungkuk, "Terima kasih." Dia berterima kasih pada Lin Yun karena tidak membuatnya kalah telak setelah melihat dia hampir tidak bisa bertahan. Lin Yun tidak merasa terganggu, dan dia berbalik untuk melihat ke 8 orang yang tersisa dan menyeringai, "Datanglah padaku bersama-sama. Membosankan menghadapi kalian satu per satu." Saat dia berbicara, pedang kubah surgawi Lin Yun tiba-tiba naik dengan langit yang hancur. Lin Yun mengeluarkan sinar pedang yang menyilaukan, melepaskan niat pedang yang sangat besar. Tapi yang membuat wajah semua orang berubah adalah niat pedang kubah surgawi Lin Yun telah mencapai penguasaan penuh, dan dia hanya selangkah lagi dari niat pedang astral. Lin Yun berdiri di atas panggung, tapi dia merasa seperti raksasa dan bisa menyentuh langit dengan mengangkatnya. Rambut Lin Yun berkibar saat sinar pedang bersinar, dan dia tertawa, "Hahaha. Pemuda seperti kita seharusnya sombong, dan aku ingin membunuh langit. Ye Qingtian ada di sini, jadi siapa yang berani melawanku?" Lin Yun tertawa dan melangkah maju dengan aura pedangnya menyembur keluar. Aura pedangnya seperti gelombang pasang yang membuat setengah dari 8 yang tersisa terbang dan mengeluarkan darah. Setelah mereka dikirim terbang menjauh, mereka jatuh berlutut dengan keterkejutan di pupil mata mereka, melihat Ye Qingtian tertawa. Bab 1934 Pedang Awal 1. Tapi sebelum keempatnya bisa menanggapi, mereka memuntahkan seteguk darah lagi, dan untuk bangkit kembali sangatlah sulit. Jelas terlihat bahwa keempatnya tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Hanya Wang Muyan, Zhang Yue, Ye Feifan, dan Lin Beitong yang tersisa. Keempatnya melepaskan aura nirwana mereka untuk mempertahankan niat pedang yang masuk. Namun meski begitu, mereka memiliki keterkejutan di wajah mereka dan ketakutan di pupil mereka. Adapun Wang Yue, yang baru saja turun dari panggung, dia benar-benar tercengang dengan mulut terbuka lebar. Ternyata Ye Qingtian tidak menggunakan kekuatan penuh sebelumnya.
Pikirannya menjadi kosong ketika dia melihat Ye Qingtian. Semua orang di sekitar juga terkejut, dan mereka tercengang. Bagaimanapun, Ye Qingtian terlalu sombong dan bahkan mengklaim bahwa dia ingin melawan semua orang secara bersamaan. Semua orang mungkin mengira dia membual jika dia tidak melepaskan niat pedangnya. Tetapi setelah menyaksikan niat pedang kubah surgawi Ye Qingtian dengan penguasaan penuh, hati mereka bergetar karena mereka tahu bahwa Ye Qingtian serius dengan apa yang dia katakan. Ya Tuhan! Ye Qingtian benar-benar akan melayang ke langit. Jadi niat pedang kubah surgawi miliknya telah mencapai penguasaan penuh, dan dia tidak lagi menyembunyikannya. Tidak heran mengapa dia berani bergabung dengan grup D. Jadi ternyata dia yakin dengan hasilnya. Keributan pecah dari sekeliling, dan murid-murid puncak Zilei bisa merasakan darah mereka mendidih di dalam tubuh mereka. Di altar Dao Surgawi, para tetua suci memandang Ye Qingtian dengan ketidakpercayaan, dan bahkan mereka terpengaruh oleh kata-kata Lin Yun. Pemuda seperti kita seharusnya sombong, dan aku ingin membunuh surga. Bahkan orang suci pun tidak akan sombong. Masa depan Ye Qingtian belum pernah terjadi sebelumnya. Petapa Agung asal naga membelai janggutnya dan tersenyum, saya sudah mengatakan bahwa juara grup D dengan mudah berada dalam jangkauan Ye Qingtian. Penguasa orang suci pembantai neter dikejutkan oleh adegan ini, dan dia ingin mengejek Ye Qingtian karena kebiasaan. Tapi mengingat tatapan petapa agung asal naga sebelumnya, dia segera menelan kata-katanya. Suci pedang giok surgawi berkata, dia memiliki temperamen yang cukup tinggi, dan dia mungkin akan sangat menderita jika dia kalah. Penguasa pedang giok langit mengangguk dalam hati, dan dia tersenyum, bibi bela diri giok langit benar. Kita lihat saja nanti. Petapa agung asal naga mendengus. Dia tidak percaya diri tentang hal itu dan hanya bisa memasang tampang yang kuat. Bahkan muridnya sangat sombong, dan dia tidak bisa kalah dengan muridnya. Dia hanya bisa berharap bahwa Ye Qingtian tidak akan membuatnya malu di hadapan suci pedang giok surgawi. Setelah merasakan niat pedang Lin Yun yang kuat, di sisi Wang Muyan, wajah ketiganya berubah. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin membunuh surga? Zhang Yue dan Ye Feifan saling bertukar pandang sebelum muncul di atas panggung. Mereka berjarak 10 kaki dari Lin Yun. Mereka melepaskan aura mereka pada transformasi keempat panggung nirwana dan memanggil rasi bintang mereka. Rasi bintang Zhang Yue adalah lautan api keemasan, sementara Ye Feifan adalah 9 pedang suci. Niat pedang Lin Yun dipaksa mundur ketika mereka memanggil rasi bintang mereka. Ketika Lin Beitong melihat pemandangan ini, dia menyipitkan matanya dengan hawa dingin yang melintas di pupil matanya. Wang Muyan tersenyum karena Ye Qingtian akan mendapat masalah jika ini adalah tingkat kekuatannya. Apa kau pikir kau tak terkalahkan dengan niat pedang kubah surgawi yang sudah dikuasai sepenuhnya? Zhang Yue mencibir dan mengaktifkan fisik suci flame yang dengan api emas menyembur keluar dari tubuhnya. Ye Feifan juga tersenyum, saatnya memberinya pelajaran, atau dia akan menganggap kita sampah. Semua orang di sekitarnya khawatir karena kultivasi Zhang Yue dan Ye Feifan pada transformasi keempat tahap nirwana sangat menakutkan. Ye Feifan juga melepaskan niat bela dirinya, intensi petir kelas 5 puncaknya. Saat intensi petir Ye Feifan bergabung dengan intensi pedang, petir mulai berkedip dan berderak di atas panggung, dan getaran pedang mengiringi setiap sambaran petir. Mereka mengeluarkan perasaan bahwa Ye Feifan dapat menghadapi niat pedang kubah surgawi Ye Qingtian sendirian. Ketika aura Ye Feifan dan Zhang Yue bergabung, mereka memaksa kembali niat pedang Ye Qingtian. Hal ini membuat semua orang menarik napas dalam-dalam karena, di mata mereka, hampir tidak mungkin bagi Ye Qingtian untuk menghadapi banyak musuh. Baik Ye Feifan maupun Zhang Yue tidak bisa dipaksakan. Saat itu, angin kencang muncul saat sesosok tubuh muncul di samping Zhang Yue dan Ye Feifan. Lin Beitong tidak ragu-ragu untuk naik ke atas panggung, melihat Zhang Yue dan Ye Feifan berhasil menekan Ye Qingtian. Hahaha, Ye Qingtian, kamu terlalu sombong. Lin Beitong memanggil konstelasinya dan melepaskan niat bela dirinya saat dia naik ke atas panggung. Ketiganya bergabung, dan retakan halus muncul di aura pedang Ye Qingtian. Mendengar suara berderak membuat wajah semua orang berubah. Penguasa orang suci pembantai neter tersenyum ketika dia melihat pemandangan ini, sepertinya Ye Qingtian berada dalam situasi yang mengerikan. Belum lagi gadis suci Yin surgawi belum bergerak. Petapa agung asal naga memelototi penguasa dewa pembantai neter, menyebabkan yang terakhir diam. Tapi senyum di wajah penguasa orang suci pembantai neter menjadi lebih padat. Menilai dari tatap muka aura saja, siapapun bisa mengatakan bahwa Ye Qingtian berada dalam situasi yang mengerikan. Ye Qingtian, kamu masih bisa mengaku kalah sekarang.
Jika tidak, aku akan membalas penghinaan yang kamu berikan padaku 10 kali lipat. Ye Feifan mengertakkan gigi, menatap Ye Qingtian. Dia secara alami bermaksud bagaimana Ye Qingtian mempermalukannya dengan identitas murid langsung dari seorang suciwan agung. Mengapa saya harus mengakui kekalahan? Lin Yun tersenyum dan berbalik untuk melihat Wang Muyan, gadis suci Yin surgawi, kamu bisa datang juga. Tapi Wang Muyan menggerutu sambil tersenyum, adik laki-laki Ye, kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Bagaimana mungkin saya bisa bergandengan tangan dengan orang lain untuk berurusan dengan Anda? Kata-katanya segera menimbulkan kegemparan karena semua orang memandang Ye Qingtian dengan cemburu dan kebencian. Bagaimanapun, itu adalah gadis suci Yin surgawi, dan dia secara terbuka mengungkapkan cintanya pada Ye Qingtian. Bahkan jika Ye Qingtian kalah, itu sudah sepadan. Tapi Lin Yun hanya memutar matanya karena dia memperhatikan kesombongan muridnya. Sebaliknya, wajah Zhang Yue, Ye Feifan, dan Lin Beitong pucat pasi. Jangan biarkan dia mengaku kalah begitu saja. Zhang Yue berkata, dan dia menyerbu ke arah Lin Yun dengan Ye Feifan dan Lin Beitong mengikuti di belakangnya. Bab 1935 Pedang Awal 2. Sebuah tinju yang menyala muncul di hadapan Lin Yun dalam sekejap mata, dan tinjunya menyala seperti matahari yang cerah. Karena kebencian Zhang Yue yang mendalam pada Ye Qingtian, dia mengeksekusi tinju surgawi merah, teknik bela diri roh hantu tingkat tinggi, sejak awal. Tinjunya menyilaukan dengan terang seperti matahari yang cerah yang membuat langit menjadi merah. Rune suci juga muncul dalam serangan itu, terhubung dengan aura Zhang Yue. Dengan demikian, kekuatan di balik tinju Zhang Yue sangat kuat. Tapi Lin Yun telah memprediksinya dan melayang ke langit, menghindari serangan yang datang. Meskipun dia telah menghindarinya, tinju Zhang Yue jatuh ke tanah, menciptakan jurang besar yang mencapai beberapa ratus kaki yang menyebar keluar dari panggung. Hal ini menyebabkan kegemparan, tapi untungnya ada seorang Sein setengah langkah di sekitar, atau banyak orang akan terjebak di dalamnya. Hal ini tentu saja membuat mereka yang berada di bawah panggung ketakutan, dan mereka segera mundur. Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Kekuatan tinjunya bahkan lebih kuat dari pedang Wang Yue. Semua orang merasakan ketakutan yang tersisa dan dikejutkan oleh kekuatan pukulan Zhang Yue. Tetapi ketika mereka mengangkat kepala, mereka berseru karena cambuk Lin Beitong terbang. Cambuk itu ditempa dengan logam, dan cambuk itu mengeluarkan bunyi keras sambil melepaskan 10 cambuk aneh, meninggalkan celah di udara dengan setiap cambukan. Jika cambuk itu jatuh menimpa seseorang, bahkan mereka yang berada di transformasi kedua tahap nirwana akan terluka parah atau terbelah menjadi dua. Tapi Lin Yun hanya tersenyum dan mengeksekusi ilmu mengejar matahari ilahi, menghindari cambuk, dan tak satu pun dari serangan itu yang bisa menyentuh pakaiannya. Sialan! Lin Beitong mengumpat. Transformasi 100 langit. Ye Feifan meraung, mengayunkan pedangnya dan melepaskan ribuan petir ke arah Lin Yun. Setiap petir adalah pedang, dan mereka begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa merespon tepat waktu. Aku tidak percaya kamu bisa terus menghindar. Ye Feifan berkata dengan dingin. Lin Yun tidak bisa mengelak, tapi dia sepertinya telah memprediksi adegan ini dan menginjak konstelasi Kunpengnya. Saat Kunpeng mengepakkan sayapnya, ia membumbung ke langit dengan angin kencang yang menyapu, dan pedang guntur yang masuk tertiup angin. Saat keempat sosok itu saling berpapasan, mereka bertukar 10 jurus aneh dalam sekejap mata. Zhang Yue, Ye Feifan, dan Lin Beitong melakukan semua yang mereka bisa, tetapi mereka masih gagal menyentuh sudut pakaian Lin Yun. Mereka bisa mempertahankan ketenangan mereka, pada awalnya, tapi mereka perlahan-lahan kehilangan kesabaran dan mulai mengumpat. Mereka berada di transformasi keempat dari tahap nirwana dan yakin akan memberikan luka parah pada Ye Qingtian jika mereka bisa menyentuhnya. Mereka bahkan berencana untuk mempermalukan Ye Qingtian dan membuatnya memohon belas kasihan. Tapi mereka tertipu oleh Ye Qingtian dan seperti anjing yang mengejar di belakangnya. Ye Qingtian, coba lihat berapa lama kamu bisa terus menghindar. Zhang Yue benar-benar kehilangan akal. Dia muncul di samping Lin Yun dan melayangkan pukulannya. Tapi Lin Yun hanya merentangkan kedua tangannya dan mundur sementara Zhang Yue mengejarnya. Pada saat yang sama, cambuk Lin Beitong seperti ular berbisa yang diluncurkan ke arahnya, dan cambuknya meninggalkan banyak bayangan di udara. Pedang suci turun. Ye Feifan turun dengan 6 pedang suci dari konstelasinya. Cahaya bintang turun seperti air terjun, dan serangannya seperti air terjun yang menghantam Lin Yun. Serangan gabungan Zhang Yue, Ye Feifan, dan Lin Beitong bahkan membuat langit berubah warna, dan ini membuat semua orang menutup mulut karena mereka tidak dapat melihat kemungkinan Ye Qingtian membalikkan keadaan.
Sepertinya kita tidak bisa lagi menghindar, pemakaman bunga. Lin Yun melihat pedangnya sambil tersenyum. Adegan ini membuat murid-murid puncak Zilei panik karena sepertinya Ye Qingtian sudah menyerah di mata mereka. Pedang pemakaman bunga di tangan Lin Yun merespon dengan dengungan, membuat Lin Yun tersenyum, hanya kamu yang mengenalku. Lin Yun memejamkan mata dan memegang gagang pedang sambil menunggu Zhang Yue, Ye Feifan, dan Lin Beitong mendekatinya. Ketika mereka berada 30 meter darinya, Lin Yun menghunus pedangnya 1 inci, dan sinar pedang 1 inci ini menyilaukan seperti matahari. Sebelum ada yang bisa menanggapi, Lin Yun mencabut setengah dari pedang pemakaman bunga sementara kelompok Zhang Yue yang terdiri dari 3 orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah terdistorsi. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa melepaskan diri dari aura pedang Lin Yun dan malah terbawa. Ketika Lin Yun sepenuhnya mencabut pedang pemakaman bunga, sinar pedang terbang keluar yang seperti kilatan cahaya pertama di dunia. Sinar pedang ini dengan mudah menghancurkan 3 serangan yang masuk sementara semua orang hanya bisa mendengar getaran pedang. Ketika mereka tersadar, Lin Yun sudah menyarungkan pedangnya dan turun dari langit. Di sisi lain, Zhang Yue, Ye Feifan, dan Lin Beitong seperti boneka yang jatuh dari langit. Hal ini tentu saja membuat semua orang tercengang saat ketiganya menyaksikan Lin Yun turun dari langit dengan rasa takut di pupil mata mereka. Ketika mereka mencoba untuk bangkit kembali, mereka memuntahkan seteguk darah sebelum jatuh ke tanah lagi. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan luka panjang di dada mereka, dan tulang rusuk mereka semua patah. Niat pedang dalam serangan Lin Yun bahkan menyerang tubuh mereka, selain dari hati mereka, menyebabkan kerusakan pada pulsa naga dan istana ungu mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka baru saja melewati kematian dan Lin Yun telah menyelamatkan nyawa mereka, atau mereka pasti sudah mati sekarang. Bagaimana ini mungkin? Ketiganya tidak bisa menerima hasil ini. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia tidak melihat ketiganya tetapi berbalik untuk melihat Wang Muyan yang terkejut. Dia berkata, gadis suci Yin Surgawi, sekarang giliranmu. Suaranya tidak terlalu keras tapi menggelegar di telinga semua orang. Wang Muyan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, tidak perlu membedakan kita dengan jelas. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menjadi juara? Senyumnya menyihir, terlihat seperti wanita yang lemah. Tapi Lin Yun secara alami tidak akan tertipu dan segera mengabaikan pesonanya. Dia menjawab, karena kamu tidak akan bertarung, aku akan memperlakukannya seolah-olah kamu telah mengaku kalah. Wajah Wang Muyan berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dan dia mendengus sebelum pergi. Hidup benar-benar penuh dengan kesepian. Lin Yun dengan senang hati melihat siluet Wang Muyan, dan dia dengan lembut mengetuk pedangnya ke tanah. Tapi saat sarung pedang menyentuh panggung, seluruh panggung mulai runtuh dan segera menjadi reruntuhan, dengan ketiganya terkubur di reruntuhan. Hal ini tentu saja menimbulkan kegemparan saat Lin Yun dengan canggung berdiri di atas reruntuhan. Dia hanya berusaha terlihat keren dan tidak berniat mengubur ketiganya. Tapi itu sama sekali berbeda di mata orang lain. Itu adalah tindakan sombong dan pamer. Lin Yun menoleh untuk melihat ke arah Sein setengah langkah Ci Yun, yang wajahnya menjadi hitam. Dengan senyum canggung, dia bertanya, kamu tidak akan memintaku untuk mengganti rugi, kan? Sein setengah langkah Ci Yun tentu saja sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yun.